Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Perubahan pertama dari api surgawi, 3 perubahan misterius. Perubahan teratai hijau, ucap Xiaoyan. Sepasang telapak tangan berdarah dan telapak api berwarna hijau saling menabrak satu sama lain di dalam kabut berdarah. Gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari kedua tangan mereka, menyebabkan kedua tetua sekte darah ini yang pergi ke samping tidak punya pilihan lain dengan cepat menarik diri kembali ketika ekspresi mereka sedikit berubah. Hanya ada keheningan sesaat setelah kedua telapak tangan bertabrakan di dalam kabut berdarah sebelum suara melengking yang mengandung rasa takut terdengar. Api? Sialan, kamu benar-benar memiliki api surgawi? Suara melengking itu baru saja jatuh ketika gelombang udara panas lainnya menyebar dari dalam kabut berdarah. Ketika gelombang udara bergulir, kabut berdarah yang menyelimuti udara dan darat langsung dipanggang oleh udara panas sampai menjadi lebih tipis. Suara darah yang dimuntahkan tiba-tiba terdengar di dalam kabut berdarah yang menipis. Sebuah bayangan menempel di tanah saat melesat keluar dari kabut berdarah. Kakinya meninggalkan bekas luka yang dalam, hampir 10 meter panjangnya di tanah, sebelum akhirnya bertabrakan dengan berat ke batang pohon. Bahunya bergetar dan batang pohon itu langsung hancur menjadi 2. Dengan punggung bersandar pada batang pohon, kaki sosok manusia menjadi lemah dan tubuhnya runtuh. Tangannya menopang dirinya di tanah ketika darah mulai menetes dari sudut mulutnya. Pemimpin sekte junior? Tatapan kedua tetua sekte darah menembak ke arah sosok yang dalam kesulitan yang sangat mengerikan. Wajah mereka berubah drastis saat mereka tiba-tiba menangis tanpa sadar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Fan Ling akan berubah menjadi kondisi yang sangat menyedihkan oleh seseorang yang kekuatannya hanyalah kekuatan Dadoshi. Setelah dia menggunakan teknik Do yang kejam dan aneh seperti telapak tangan darah ganas transformasi tulang. Seluruh tubuh Fan Ling bergetar saat dia berdiri dari tanah. Dia menunduk dan menatap tangannya yang hangus. Wajahnya menjadi pucat. Dia mengeluarkan beberapa batuk kuat saat dia mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah kabut berdarah yang mulai menipis. Menyusul kesunyian mereka bertiga, area ini juga turun ke suasana yang sunyi. Namun sesaat kemudian, suara langkah kaki pelan-pelan terdengar dari kabut darah samar, menyebabkan ekspresi mereka bertiga berubah total. Suara langkah kaki secara bertahap menjadi lebih keras dan lebih jelas. Kabut berdarah juga dengan tenang menghilang. Sosok manusia yang sepenuhnya dibungkus api berwarna hijau muncul di hadapan mereka bertiga. Ketika mereka melihat sosok manusia itu yang seluruh tubuhnya dibungkus oleh api hijau dan merasakan napas panas merembes keluar, dua tetua sekte darah merasakan bahwa doki di dalam tubuh mereka mulai sedikit tersumbat ketika beredar. Mata mereka menciut segera saat mereka tanpa sadar mengeluarkan teriakan kaget. Pada tubuhnya, apakah ada api surgawi? Ucap terkejut tetua itu. Metode Ki Sekte Darah agak kuno dan sengaja mengambil rute gelap dan dingin. Tentu saja, penaklukan timbal balik ini hanya berkaitan dengan jenis api normal Doki. Jika mereka bertemu dengan api alami dari bumi dan langit seperti api surgawi, itu akan seperti tikus yang bertemu dengan kucing. Pertemuan semacam ini berarti penindasan yang mutlak, di mana tidak ada kekuatan lawan sekecil apapun. Dalam aturan pertama sekte darah, tertulis bahwa jika mereka bertemu dengan orang kuat dengan api surgawi, mereka harus segera mundur.
Dari sini dapat dilihat sampai sejauh mana metode Ki Sekte Darah akan ditekan oleh api surgawi. Terlebih lagi ketika seseorang dari Sekte Darah bertarung dengan seseorang yang memiliki api surgawi, mereka akan mengalami kesulitan menampilkan bahkan 50 atau 60% dari kemampuan tempur mereka. Namun beruntung bahwa tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki api surgawi. Karena itu orang-orang dari Sekte Darah jarang bertemu orang kuat yang memiliki api surgawi. Kali ini di sisi lain, kelompok Fanling ditakdirkan untuk menjadi sangat sial. Api berwarna hijau menyelimuti tubuh Xiaoyan sedikit berkurang, mengungkapkan wajah yang halus dan tampan. Api berwarna hijau menyelimuti tubuh Xiaoyan yang sedikit berkurang, mengungkapkan wajah halus dan tampan. Dia memandangi wajah terkejut dari ketiga pria itu dan sedikit tersenyum. Namun senyum itu mengandung rasa dingin yang samar. "Kamu siapa sebenarnya? Mengapa Anda ingin melawan Sekte Darah kami? Selama Anda mundur, saya akan menggunakan nama pemimpin Sekte Junior Sekte Darah untuk bersumpah bahwa saya pasti tidak akan mengejar masalah ini." Fanling berdiri dan berjuang untuk berkumpul bersama dengan kedua sesepuh saat dia berteriak keras. "Anda ingin menunda sampai Fan Lao bergegas?" Senyum Xiaoyan cerah tetapi menyembunyikan dinginnya es. Dalam satu kalimat, ia mengungkapkan tujuan Fanling. Ekspresi Fanling sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Matanya menatap tajam ke wajah yang jauh lebih muda darinya. Dia mengalami kesulitan membayangkan bagaimana pada usia yang begitu muda, pihak lain memiliki api surgawi yang menakutkan, yang bahkan ditakuti oleh ayahnya. "Pemimpin Sekte Junior pergi dulu, aku akan menahannya." Dengan kekuatan pemimpin sekte, saya pikir dia seharusnya menyelesaikan masalah dengan penatua King dari Istana Ular Langit. Selama kita menunda dia untuk sementara waktu, kita akan dapat bertahan sampai pemimpin sekte tiba. Penatua Luo yang masih memiliki kekuatan tersisa memegang pisau panjang di tangannya. Meskipun ketakutan untuk api surgawi memenuhi hatinya, dia adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk bertarung dengan pihak lain pada saat ini. Fanling mengatupkan giginya saat dia mendengar kata-kata penatua Luo. Tanpa ragu-ragu dia menyeret tubuhnya yang terluka berbalik dan berlari. Melihat Fanling yang tidak ragu untuk berbalik dan melarikan diri, Xiaoyan tiba-tiba tersenyum. Tubuhnya tidak bergerak. Fanling berbalik dan berlari agak jauh. Ketika dia merasakan pertempuran sengit di belakangnya, keraguan muncul di dalam hatinya. Keraguan ini baru saja muncul ketika di sudut matanya yang tidak pasti, dia menangkap kilatan bayangan 7 warna. Bayangan 7 warna itu hilang dari matanya dalam sekejap tetapi tidak diabaikan oleh Fanling yang sepertinya burung di tepinya. Kakinya dimasukkan ke tanah, meluncur dan menciptakan bekas luka di dalamnya. Kecepatan di mana dia bergegas maju terhenti, namun dia tidak menemukan apa-apa ketika tatapannya menyapu ke segala arah. Dia mengerutkan alisnya. Dia baru saja akan terus melarikan diri ketika rasa sakit yang hebat seperti lubang yang mengalir di hatinya ditransmisikan dari dadanya. Fanling perlahan-lahan menurunkan kepalanya dan secara kebetulan melihat bayangan 7 warna yang masuk melalui punggungnya dan menembus dadanya. Setelah bayangan 7 warna menembus dadanya, itu berubah menjadi ular kecil 7 warna yang bahkan tidak setengah kaki dari bawah mata Fanling. Mata Fanling menatap tajam pada sepasang mata ular yang menyihir dan tidak biasa yang dimiliki ular kecil itu. Fanling tidak bisa mengerti mengapa itu menembus pertahanan Dowling seolah-olah itu menembus tahu. "Aku akan mati kali ini." Rasa sakit hebat yang ditransmisikan dari dadanya menyebabkan pandangan Fanling secara bertahap kabur. Saat dia hampir pingsan, dia dengan paksa memutar kepalanya. Tatapannya melewati celah di hutan dan dia secara kebetulan melihat nyala hijau di sebidang tanah kosong itu dan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dia juga mendengar 2 tangisan melengking yang menyedihkan. Di bawah penindasan mutlak api surgawi, kedua tetua salah satunya sedikit terluka, sementara yang lain terluka parah. Itu tidak mungkin bertahan hidup di tangan Xiaoyan yang kekuatannya tiba-tiba melonjak. Tubuh Fanling dengan keras menabrak ke tanah.
dan kelopak matanya terkulai perlahan. Samar-samar melihat jubah hitam perlahan-lahan berlalu di antara pohon-pohon dan berjalan ke arahnya. Mengikuti pergerakan langkah kaki, nyala api berwarna hijau di tubuh Xiaoyan perlahan-lahan kembali ke dirinya. Ki itu yang sebanding dengan Doli yang kuat juga diam-diam ditarik padanya saat ini. Langkah Xiaoyan berhenti di depan mayat Fan Ling. Ki-nya sekali lagi kembali ke kekuatan Dadoushi. Sementara ekspresinya agak pucat. Dia batuk dengan keras beberapa kali saat dia menundukkan kepalanya dan memandangi tangannya yang sedikit terbakar yang disebabkan oleh energi yang terlalu kuat. Dengan tawa pahit tanpa sadar dia berbisik, kekuatan api surgawi 3 perubahan misterius ini memang cukup bagus. Sayangnya kerusakan yang ditimbulkannya pada tubuh juga cukup hebat. Gumam Xiaoyan. Benar-benar tidak terduga bahwa kamu benar-benar telah berhasil mempelajari salah satu perubahan di antara api surgawi 3 perubahan misterius. Hanya saja Anda masih belum mahir menggunakannya secara maksimal. Kalau tidak, Anda hanya akan sedikit usang dan cedera seperti itu. Paling tidak sekarang itu tidak muncul. Suara agak aneh Yao Lo terdengar di hati Xiaoyan. Dia merasa sangat terkejut bahwa Xiaoyan telah berhasil meraba-raba cara untuk menggunakan api surgawi 3 perubahan misterius dalam waktu 1 bulan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia mengembalikan Heaven Swallowing Piton kembali ke lengan bajunya dan menurunkan tubuhnya untuk melepaskan cincin penyimpanan dari jari Fan Ling. Setelah itu dia dengan cepat mencari di dalamnya dan mengeluarkan kotak batu giok dingin. Mulut Xiaoyan terasa agak kering saat dia melihat kotak batu giok dingin di tangannya. Nilainya bisa disebut menakutkan. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, jantungnya juga mulai berdebar kencang pada saat ini. Setelah menghirup udara dalam, Xiaoyan tidak membuka kotak batu giok yang dingin. Sebagai gantinya dia memasukkannya ke cincin penyimpanannya sendiri. Dia mulai membalik bagian dalam cincin penyimpanan dengan liar. Sesaat kemudian, sebuah fragmen peta kuno melintas dan muncul. Ketika dia membuka fragmen peta, garis-garis yang akrab serta setengah gambar setan dan unik muncul di hadapan Xiaoyan. Aku akhirnya mengetahui tentang itu. Xiaoyan memegang fragmen peta ketika kegembiraan melonjak ke wajahnya. Dia dengan hati-hati menyimpan peta ke dalam cincin penyimpanannya dan menghela nafas panjang. Anak kecil, cepatlah pergi. Saya telah merasakan ki dari Fan Lao. Xiaoyan baru saja menyimpan fragmen peta ketika suara Yao Lo terdengar mendesak. Jantung Xiaoyan tiba-tiba menegang, namun saat dia hendak berbalik, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia berbalik sekali lagi dan dengan kejam memukul kepala Fan Ling. Hanya ketika dia mendengar suara tulang pecah, dia merasa benar-benar diyakinkan. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang menerjang ke hutan lebat. Sekitar 10 menit setelah Xiaoyan menghilang, sosok berwarna merah melintas di langit bagian hutan pegunungan ini. Sesaat kemudian tubuhnya tiba-tiba tampak menegang ketika dia menatap sebidang tanah kosong. Ekspresinya sangat gelap dan dingin ketika dia melihat mayat di tanah kosong. Bayangan merah melintas dan turun mendarat di tanah yang kosong. Tatapannya menyapu tubuh pengawal darah satu persatu. Akhirnya, matanya tiba-tiba menyusut ketika berhenti pada mayat lebih dari 10 orang yang pakaiannya dijahit dengan tengkorak. Suara berderit muncul saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tatapan sosok merah menyapu mayat-mayat di semua tempat. Tetapi dia tidak menemukan yang ia ingin temukan. Dia mulai melihat sekeliling dengan tergesa-gesa dan sesaat kemudian, tubuhnya berubah menjadi bayangan merah buram dan menyerbu ke hutan lebat. Bayangan merah tiba-tiba berhenti di dalam hutan lebat. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia melihat mayat di tanah. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan ganas dengan wajah pucat. Setelah menderu sebentar, deru akhirnya mulai menghilang secara bertahap. Fan Lao buru-buru berjalan mendekati mayat Fan Ling. Kilau darah tumbuh padat di tangannya saat dia menutupi kepala Fan Ling. Mengikuti tanda cahaya darah, setetes darah cair yang aneh tiba-tiba mulai merembes keluar dari belakang kepala Fan Ling dan akhirnya muncul di depan Fan Lao. Wajah Fan Lao dipenuhi dengan permusuhan dingin dan gelap. Dia melambaikan tangannya dan darah cair itu pecah.
berubah menjadi layar cahaya darah kecil. Di dalam cahaya darah itu, sesosok manusia yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh api berwarna hijau muncul sebagian. Karena cahaya darah terlalu tipis, Van Lo tidak dapat melihat dengan jelas sosok manusia itu. Layar darah berlanjut selama setengah menit sebelum tiba-tiba pecah. Makam kerangka hitam. Bagus, ucap Van Lo. Van Lo perlahan membungkukkan tubuhnya dan membawa mayat Van Ling. Setelah itu ia berjalan keluar dari hutan lebat dengan ekspresi redup. Suara yang dipenuhi dengan begitu banyak permusuhan sehingga menyebabkan orang bergidik perlahan bergema di tempat itu. Tidak peduli siapa itu, selama aku tahu siapa yang melakukan ini, aku pasti akan membiarkan dia menderita rasa sakit karena dagingnya dipotong oleh 10.000 pisau, ucap marah Van Lo. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.